Silakan duduklah di kursi. Di posisi Siddhasana. Ya, seperti biasa ya, selalu merasakan bumi, matras, lalu kemudian balok pondasi kita bagian bawah. Lalu kemudian dari ujung-ujung jari kaki yang menyentuh lantai, sit bone. Yang paling penting sit bone. Nah, rasakan di sini sendi kita terbuka. Jadi aku bawa dari awalnya untuk merasakan sendinya itu. Sendi kita yang terbuka dari girdle ini ya, pinggul bukan lutut. Jadi lutut itu akan mengikuti gerakan utama dari sini. Lalu begitu Anda sadari dengan sit bone, tarik garis lurus dari sit bone itu sampai ke kedua bahu, sehingga nanti sisi kiri kanan Anda menjadi seimbang. Tailbone-nya tuck down, lalu panjangkan tiang tulang punggung Anda sampai puncak kepala. Lalu kedua tangan biarkan masuk juga di dalam sendinya. Nah, perhatikan sendi tangan Anda terbawa naik dan rotasinya turun, sehingga dada Anda naik dan shoulder-nya turun. Dan begitu itu terjadi, rasakan leher belakang Anda menjadi semakin panjang. Bayangkan selalu ada yang menarik kepala Anda ke atas sehingga duduk Anda menjadi semakin tinggi dan ringan. Pandangannya ke depan, dagunya sejajar dengan alas. Bila Anda ingin memejamkan mata, silakan. Bila ingin tidak memejamkan mata, hanya memandang ke satu titik saja. Lalu secara perlahan, rasakan ulang seluruh tubuh Anda. Kedua kaki, kedua sit bone. Mewakili sisi kiri kanan tubuh Anda sampai ke kedua bahu. Lalu kemudian bayangkan dari tailbone, tiang tulang punggung Anda lurus sampai puncak kepala Anda. Lalu kedua tangan terdiam dengan benar di dalam sendi bahunya. Seluruh tubuh Anda sekarang sudah dalam posisi yang sempurna. Sekarang alirkanlah nafas dari puncak kepala, biarkanlah si nafas itu merilekkan seluruh tubuh Anda satu persatu. Wajah Anda rileks, mata Anda terpejam dengan rileks. Lalu bibir Anda pun juga tidak terlalu terkatuk, maintain a simple smile. Hingga seluruh wajah Anda akan menjadi lembut. Dan pada saat kita tersenyum sedikit, di sini kita semuanya saling men-sharingkan positif energi, saling tersenyum. Lalu kemudian rahangnya rileks, lehernya rileks, bahunya rileks. Rileks seluruh tubuh Anda di tempat mereka masing-masing. Dan setelah seluruh tubuh Anda rileks, Anda connected dengan tubuh Anda connected dengan pikiran Anda, perasaan Anda, dan kesadaran Anda. Dan mari kita bawa mereka semuanya untuk menjadi satu kesatuan yang lebih utuh lagi dalam latihan yoga kita hari ini ya. Hari Jumat dengan propnya adalah balok dan strap. Dan kita masih akan melanjutkan latihan-latihan yang kemarin sudah kita lakukan untuk memberikan level yang lebih meningkat. Lalu kemudian kita masuk ke dalam nafas. Silakan amati nafas Anda. Nafas netral. Witnessing. Jadi sambil Anda lakukan lalu witnessing. Nafasnya hadir di perut. Lalu nafasnya juga hadir di dada. Ada diafragma yang terisi setiap kali Anda inhale dan exhale. Dan itu sudah membuat perubahan bentuk di dalam tubuh Anda. Ada proses yang terjadi walaupun hanya sekedar bernafas netral. Coba bawa diri Anda masuk ke dalam. Benar nggak ada proses itu? Lalu kemudian benar nggak ada perubahan yang terjadi itu? Agar Anda bukan sekedar melakukan dan merasakan, tapi Anda melakukan dengan mengerti, merasakan dengan mengerti, lalu menyadari semua proses yang terjadi dari pengertian yang Anda miliki. Sehingga walaupun hanya bernafas netral, bukan hanya sekedar bernafas, tapi pengetahuan Anda dan apa yang Anda dapatkan menjadi semakin jelas. Kemudian kita masuk ke nafas yang kedua. Silakan dalamkanlah nafas sedalam apakah Anda bisa bernafas hari Rabu, hari Jumat ini. Lalu kemudian sedalam apakah atau sepanjang apakah Anda bisa membuang nafas. Nah, karena Anda paham ya, ada perubahan di dalam tubuh Anda. Ada diafragma yang bisa Anda isi, paru-paru yang Anda isi setiap kali Anda inhale. Nah, silakan
Maksimalkan semua fungsi yang Anda miliki dari organ yang Anda miliki di dalam tubuh Anda. Jadi bersyukur organ-organ yang ada di dalam tubuh Anda pun juga diberikan Tuhan dengan komplit dan dengan baik. Jadi bukan sekedar tulang, bukan sekedar putaran tulang, bukan sekedar otot yang dipanjangkan dan dikuatkan lalu ditwistingkan. Lalu kita pun juga sadar ada organ-organ di dalam tubuh kita yang diciptakan dan diberikan oleh Tuhan. Tanpa Anda masuk ke dalam, Anda tidak akan bisa merasakan semua organ yang Anda miliki. Kembali latihan yoga itu untuk membuat Anda bisa sadar ya dengan semuanya itu. Jadi rugi kalau cuma sekedar hanya di kulit luar. Silakan masuk. Saat ini Anda punya kesempatan untuk bisa menyadari semua organ yang ada di dalam. Pada saat Anda bernafas dengan dalam, mereka pun juga menjadi kayak latihan yoga ya. Mereka akan seperti stretching. Semakin dalam Anda bernafas, semakin mereka bisa bekerja dengan lebih maksimal. Karena semakin Anda bernafas dalam, jantungnya bekerja menjadi lebih maksimal, sehingga si aliran darah akan bisa terpompa lebih maksimal juga ke seluruh tubuh Anda. Bayangkan tubuh Anda sendiri ya begitu luas dari bawah sampai ke atas. Nah, aliran darah itu harus mengalir ke segala arah, ke segala pojoknya. Jadi dengan Anda hanya bernafas dalam, itu akan terbantu. Dan latihan nafas pun juga salah satu latihan yang sangat penting ya. Ingatlah kembali bahwa Anda bukan sekedar tahu muscle dan tulang, tetapi Anda tahu organ-organ Anda tahu bahwa chi Anda itu berasal dari nafas. Silakan ya sampai seluruh tubuh Anda terasa menjadi hangat. Karena semakin banyak Anda menarik nafas, otomatis energinya semakin banyak Anda hadirkan ke dalam. Jadi kalau sampai sudah kita 2 sesi bernafas dengan cukup lama ya, tetapi tidak terjadi apa-apa di dalam tubuh Anda, sayang sekali ya. Coba tanyakan sejauh mana pada diri Anda sendiri Anda melakukan ini. Karena di dalam yoga, apapun yang Anda lakukan selalu ada hasilnya. Walaupun Anda belum bergerak loh. Karena Anda bergerak menggunakan pikiran, menggunakan nafas. Walaupun kita tidak bergerak secara fisik, tapi pikiran dan nafas kita bekerja. Pikiran dan nafas. Dan nafas itu adalah jembatan pikiran dengan tubuh kita. Tuntaskanlah seluruh putaran nafas dan dengan lembut kembalikan lagi ke bernafas netral. Sambil beberapa saat rasakan dan sadari apa yang sudah ada dan sudah hadir di dalam tubuh Anda dari hanya bernafas barusan. Kemudian perlahan silakan kembali membuka mata. Si kakinya kita rapatkan dulu di posisi seperti ini ya, memberikan kesempatan. Rasakan lagi ya, begitu kita berbalik kakinya, gerdelnya akan terputar, inner spiral. Lalu kemudian kita akan duduk di posisi virasana. Ya, option 1 pakai baloknya 1, option 2 silakan pakai balok option 2. Option 1 tambahkan balok bila Anda perlu. Option 1-nya adalah pakai 1 balok. Nah, tekan dulu punggung kakinya ya. Silakan jari-jari kakinya seperti kemarin dari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari jempol Anda pencet ke lantai sampai kukunya terasa ke lantai Anda. Lalu kemudian pakai kepalan tangan, buku-buku kakinya kita pijat, pelantarnya kita pijat sampai ke tumit. Ini untuk memberikan bahwa punggung kaki kita harus menekan ke lantai. Lalu dari punggung kakinya menekan ke lantai, stretching ankle-nya sudah terjadi, regangan otot tulang lututnya terjadi, sehingga otot pahanya pun juga sudah terbawa menjadi stretching. Oke, cukup. Tangannya kembali di samping kiri kanan. Tangan yang kiri, panjangkan ke depan, kita putar. Lalu putar ke belakang, lalu kita akan pegang elbow kanan kita. Oke, dengan posisi seperti ini, si dadanya sudah langsung ketarik. Terasa di situ ya? Dapat ya? Lalu berusaha duduklah tegak. Tetap rasakan sit bone. Pelan-pelan, panjangkan kepalanya ke atas. Kita akan merilekkan leher kita ke telinga kiri, rebahkan ke bahu kiri. Nah, nafas. Rasakan regangan di leher yang kanan. Kita rilekkan dulu, karena nanti mungkin saja pada saat Anda bergerak, leher Anda cukup tegang. Cukup, lalu pelan-pelan kembalikan lagi ke tengah. Sekarang perlahan rilekkan telinga kanan pada bahu kanan.
Nah, tangan yang megang elbow Anda, bicep Anda, coba pegang lagi sampai nanti stretching di leher kiri, dada kiri, bahu kirinya semakin terasa. Ya, lalu kemudian sambil Anda pahami lagi bagaimana wrapping shoulder. Semakin wrapping shoulder kirinya, lehernya atau dada kirinya akan semakin terasa juga di situ. Cukup pelan-pelan kembalikan lagi ke tengah, rilis. Lalu kemudian lepaskan tangannya. Sekarang yang kanan putar, sengaja diputar ya, diputar benar-benar dari girdle-nya, tarik ke belakang agar aman, pegang si bicep yang kirinya. Kalau Anda lakukan cuma gini doang langsung begini, kejepitlah di sini ya. Makanya kenapa aku suruh putar, lalu aku balikan. Jadi tidak sembarangan. Kalau sembarangan ya silakan kejepit sendiri nantinya ya. Oke, lalu kemudian tegak dulu. Rebahkan telinga yang kanan pada bahu kanan. Pastikan bahunya tetap sejajar. Nafasnya di leher yang kiri, bahu yang kiri. Good, cukup. Pelan-pelan kembalikan lagi ke tengah. Nah sekarang ini sisi yang kita tarik dengan lebih dalam. Karena dengan tangan seperti ini, dadanya lebih ketarik, bahunya lebih ketarik, otomatis lehernya lebih ketarik. Coba cengkeraman tangannya memegang bicepnya lebih kencang, itu tarikannya akan lebih terasa. Lalu leher sampingnya pun juga sampai harus terasa ya. Jadi melakukan dengan mengerti, Anda tahu rasanya. Kembali bukan sekedar meniru. Apalagi kalau Anda melakukan tanpa berpikir ya, akan percuma rasanya. Anda dapat rasanya tapi tidak mengerti untuk apa. Lalu pelan-pelan as you exhale, pelan-pelan kembalikan lagi ke tengah. Lepaskanlah tangannya, kita rilekskan bahunya dengan leher yang sudah lebih rileks tentunya. Dua cukup, lalu kita akan melepaskan balok, kita akan berubah posisi duduknya. Bawa lagi ke depan. Lalu langsung ingat ya, bukan ingat ya, karena ini bukan ingatan. Ngerti dari girdle-nya, rasakan dibuka. Duduk di posisi Baddha Konasana. Jangan terlalu dekat, silakan. Sampai Anda merasakan begitu dibuka, regangan bagian dalam, kontraksi bagian luarnya tentunya terasa. Oke? Good. Lalu perlahan, kedua tangannya di samping kiri kanan. Rasakan dulu. Kedua sit bone. Dapat ya? Kedua sit bone-nya di situ. Cukup pelan-pelan panjangkan tangan yang kanan. Sama-sama kanan. Jangan bingung, sama-sama kanan. Lalu panjangkan ke samping kiri. Pelototin itu lutut yang kanan, jangan ikutan naik. Dan pastikan pinggang yang kirinya jangan patah. Jadi pada saat Anda bergerak, Anda tahu Anda memanjangkan side body Anda. Dan kaki ini harus rooting ke bawah. Karena biasanya kalau tidak berpikir, dia akan ikutan naik. Jadi dari awal Anda tahu kakinya rooting down, lalu tubuhnya memanjang ke samping berlawanan arah. Nah beberapa saat rasakan dulu di situ ya. Kita menjauhkan perut kanan dari paha kanan. Itu yang aku maksud, menjauhkan perut kanan dari paha kanan, sehingga ada space di area ini. Selalu harus seperti itu. Good. Dan di sini bukan berarti kita menekan ke perut kiri, ke paha kiri ya. Tetap menjauhkan juga perut kiri dari paha kiri itu. Cukup pelan-pelan kembalikan lagi ke tengah. Angkat tangan kirinya ke atas untuk menetralkan sisi kiri dan kanan dengan kedua bahu yang sama. Turunkan tangan kanannya. Tahan dulu sejenak di sini. Pelototin kaki yang kirinya. Rooting kaki kirinya ke bawah. Baru pelan-pelan memanjang ke samping kanan. Jangan bergerak ke kanan dulu ya, karena kalau Anda bergerak ke kanan dulu, kakinya ikutan naik baru diturunkan, itu namanya tidak not on step by step. Seperti kalau masak kangkung, Anda masukkan kangkungnya baru bawang. Ya, karena yoga itu harus selalu step by step. Oke, semakin inhale, coba jejakkan lagi kaki yang kirinya, dan buat jauhkan si paha kiri dari perut kiri itu, sampai side body Anda benar-benar terasa memanjang. Cukup kembalikan lagi ke tengah, sekarang angkat kedua tangan. Oke, lalu pelan-pelan dari sini, kaki kanannya lihat lagi ya, kaki kanannya rooting ke arah lantai, sit bone-nya rooting ke arah lantai, panjangkan tubuh Anda ke samping kiri. Jangan mematah ya, aku dari awal suka bilang, jangan mematah. Banyak yang terjadi tinggal bergerak saja, dia mematahkan pinggang kiri. Jadi kalau Anda dibuat memanjang,
benar-benar memanjang. Kalau yang melakukannya tidak tepat sampai pendek sebelah kiri, yang rugi badan Anda sendiri ya. Inhale, kembalikan lagi ke tengah, neutralize. Tangan kanannya lebih panjang, rooting kaki kirinya, lalu perlahan exhale bergerak ke samping kiri. Rasakan telapak kakinya harus benar-benar juga bekerja untuk membuat aktivasi dari kaki itu tentunya. Good. Jangan pakai kepala, kita kan pakai kaki sama perut, betul nggak? Lalu inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah, dan pada saat buang nafas turunkanlah. Luruskan dulu kakinya, rapatkan dulu, rapatkan, girdle-nya terputar kembali, luruskan dulu sebentar, lalu ambil si strap-nya. Ini hanya untuk pegangan doang kok. Jadi silakan Anda atur. Kalau udah kecil nggak apa-apa sih, gini aja ya kita pegang. Kira-kira selebar bahu. Selebar bahu. Seperti itu. Singkirkan dulu, lalu duduklah sukhasana. Kembali rasakan sitting bone. Oke, panjangkan tangannya ke depan, lalu pelan-pelan panjangkan tangannya ke atas. Nah, dengan posisi kaki sukhasana, rasakan Anda lebih nyaman gitu ya. Nah, benar-benar panjangkan ke atas, side body long, lengthening the spine. Perutnya digulung, pelan-pelan berputarlah ke arah kiri. Rasakan lagi kedua sit bone, rasakan kedua kaki, putar lagi. Rasakan lagi kedua sit bone-nya, gulung perutnya, putar lagi. Rasakan lagi kedua sit bone, tangannya tetap memegang strap-nya dengan kuat, gulung perutnya, putar lagi. Good. Cukup, lalu pelan-pelan unroll. Begitu unroll, kayak kita putar balik ya, jadi jangan main dilepaskan. Nah, dorong lagi tangannya ke atas, strap-nya tarik lagi ke samping kiri kanan, wrapping shoulder-nya sudah ke bawah. Oke, rasakan kedua sit bone, tarik perutnya, lalu gulung, dan kemudian buka ke samping kanan. Good. Tarik lagi perutnya, putar lagi ke samping kanan. Kedua tangannya harus aktif mendorong ke atas untuk tetap memanjangkan tubuh ya. Putar lagi. Satu kali lagi, tarik perutnya, lalu putar lagi. Good. Dan pada saat unroll, pastikan tetap lurus dan panjang dan unroll. Tahan di posisi ini sejenak untuk merasakan seluruh tulang punggung kita sudah kembali lagi pada tempatnya. Lalu pelan-pelan kita tarik sedikit ke belakang. Kita tarik pelan-pelan ke belakang. Aku bilang pelan-pelan, jangan langsung ditarik begitu ya. Jadi Anda ngerti begitu Anda tarik ke belakang, tadi sudah disampaikan juga ngerti. Rotasi girdle-nya akan semakin turun, semakin turun, semakin turun pada saat Anda tarik ke belakang. Pada saat kita tarik ke belakang, Barahmi, dada kita terangkat sekali. Jadi Barahmi bukan begini ya. Bukan begini. Duduk tegak, setiapnya ketarik, dadanya ketarik sekali. Barahmi itu dadanya masih ketinggalan, dadanya harus maju. Tangannya panjangkan ke atas, dadanya harus naik ke atas dan terbuka. Ya, tarik lagi sejauh mana Anda bisa menarik ke belakang sampai stretching keteknya, dadanya terasa sekali di situ. Dan tangan Anda wajib menarik ke samping kiri kanan. Good, cukup. Pelan-pelan bawa lagi ke tengah. Lalu turunkanlah ke bawah. Kerasa ya di situ ya, singkirkan dulu. Kita akan masuk ke posisi F. Oh iya ya, baloknya bawa. Lihat dulu ya, aku akan contohkan di sini ya. Nanti F-nya, jadi sikunya seperti ini. Tangannya di sini. Lalu nanti kaki yang ini naik dan turun. Ya kan ya? Tangan yang kanan, yang satu menstretching seperti ini. Lalu tangan yang satunya di sini. Lalu nanti kakinya naik dan turun. Exhale, perutnya masuk. Digulung ke atas. Inhale to the side rib. Exhale. Inhale to the side rib. Exhale. Oke. Lalu nanti gantian. Lihat ya, lutut sama pinggul. Lutut sama balok seperti apa, tangan yang kirinya menyangga seperti ini, mentraction ke atas.
Lalu kakinya naik. Exhale, lower belly in, press lower back down. Inhale to the side rib. Exhale, lower belly in, lower back down. Oke? Hati-hati bisa tegang kepalanya. Jadi pastikan si kepala Anda bukan Anda tarik ke atas, tapi seperti di traction. Cukup jelas contohnya ya di situ ya. Silakan berbaring. Ya. Kaki yang kanan dulu, berarti kaki kirinya dengan balok kirinya. Ya, set dulu. Kakinya 90 derajat, lutut sama tumit satu garis. Tangan yang kanannya menteraction kepalanya. Lalu pelan-pelan kaki kanannya aktifkan dan pelan-pelan naikkan ke atas. Oke, siap? Inhale to the side rib. Exhale, turunkan kakinya. Inhale lagi naik ke atas. Kemudian exhale, turunkan kakinya. Ikutin instruksi aku. Inhale, naik lagi ke atas kakinya. And then exhale, turunkan lagi kakinya pelan-pelan. Tangan yang satunya di belakang kepala, Mbak Sonya. Tadi waktu aku contohkan, perhatikan dengan jelas. Satu kali lagi, inhale naik. Good. Dan exhale, turunkanlah kakinya. Good. Lagi, inhale naik. Good. And then exhale, turunkan kakinya. Tahan dulu di situ, kakinya lurus ke depan. Ya, kepalanya tetap diangkat, sengaja seperti ini agar perut atas, perut bawahnya tetap bekerja. Oke, cukup, lalu pelan-pelan turunkanlah, ganti kaki. Jadi kakinya tidak sampai ke lantai, Mbak Rahmi, yang turun naik itu tidak sampai ke lantai. Kakinya turun naik itu serendah mungkin sejajar dengan lantai. Oke, lagi ya, ganti tangan, lalu kemudian ganti kaki juga, angkat kakinya lurus dulu ke atas. Kaki yang kiri sekarang lurus ke atas. Oke, siapkan dulu di sini. Tangan Anda yang memegang kepala, bukan ditarik kepalanya ke atas ya, tetapi di traction ke belakang. Kunci dengan menekan back rib-nya ke lantai, sehingga Anda mengunci perut atas Anda dan Anda tidak menarik-narik leher. Siap ya, inhale to the side rib, exhale turunkan kaki yang kirinya. Good. Inhale lagi naik ke atas pelan-pelan, and then exhale turunkan. Ya, kita tidak cepat-cepat. Inhale lagi juga naiknya perlahan. In, good. And then exhale, turunkan pelan-pelan. Begitu turun, apa yang terjadi dengan kaki bukan hanya turun. Lagi, inhale lagi naik. Good. Exhale, turunkan pelan-pelan. Good. 2 kali lagi. Inhale naik, pada saat naik, bagaimana otot perut bagian depan. Good. Lalu pada saat exhale, turunkan. Bagaimana otot perut, otot kaki bagian bawah. Tahan di bawah, tahan di sini ya. Dengan kaki ditekuk satu, dengan kaki yang lurus, dengan kedua siku yang berbeda, tapi kepala Anda harus dalam posisi sama, perutnya dalam posisi sama. Turunkanlah. Lepaskan tangannya, lepaskan baloknya di situ, masuklah ke posisi bridge. Ya. Bridge dengan kaki paralel, tanpa balok. Gunakan siku Anda di samping kiri kanan, siku itu connected dengan dada, agar dadanya bisa terbuka. Good. Semakin kita nekan sikunya ke lantai, rasakan dada yang semakin terbuka, kita bisa mendorong dadanya lagi. Jadi guna siku ini adalah untuk mendorong dada Anda. Dan di sini fokus untuk membuka paha, karena nanti paha kita akan lebih pedih dari ini. Kakinya paralel selebar pinggul dulu, Widya. Bukan selebar matras, tapi selebar pinggul dulu. Nah, fokuskan, rasakan perut bawah dan paha atas ya. Karena ini nanti akan lebih pedih dari ini. Jadi Anda siapkan untuk menerima kepedihan yang lebih dari sini. Dan pastikan di sini kita tidak menekan ke lutut ya. Kakinya bekerja. Tinggal pantatnya Anda sodorin ke depan, itu tidak akan menekan lutut. Jadi jangan tahu sakit lutut, ya jangan ke lutut. Gimana caranya? Pantatnya dorong terus ke depan, itu pasti paha atasnya akan bekerja.
Dan jari kakinya harus bekerja dong. Semuanya di sini sudah tahu kan aktivasi jari activity itu seperti apa ya. Lalu kemudian silakan setiap kali bernafas bawalah ke bagian yang kita tuju, yaitu pahanya. Nah, dan kemudian di sini pun juga pastikan Anda terbuka dadanya. Jangan mau tidak terbuka, karena kan ini salah satu juga benefit dari bridge. Turunkanlah dari upper back, middle back, and then lower back. Kita lakukan lagi yang seperti tadi, satu kali lagi ya. Mulai dengan tangan tadi kaki kiri, kaki kanan sih, whatever ya, pokoknya gantian. Oke. Kaki kanannya lurus ke depan. Kita ganti, sekarang masuk lagi ke posisi tadi with yang sama. Oke, lurus dulu ke atas semuanya. Sikunya arahkan ke tengah, ya, karena siku yang satunya kan sudah ke tengah. Jadi siku yang terbuka, jadi bisa sekolah, karena disinilah yang dimaksud siku mengarah ke tengah. Jadi coba Anda sadari dulu di posisi ini, guna siku sama balok ngapain? Agar Anda tahu tujuannya untuk melakukan pose ini. Kaki yang kanannya lurus ke atas. Widya sama Mbak Rahmi kaki kanannya lurus ke atas. Lalu kemudian di posisi ini rasakan fungsi lutut yang ditekuk dengan baloknya ngapain gitu loh, agar Anda jelas ya fungsinya di sana. Oke, siap? Inhale to the side rib, lalu pelan-pelan turunkan. Pada saat turun rasakan sekali Anda memanjangkan garis dari sitting bone sampai ke tumit. Inhale, gunakan otot paha bagian depan yang menarik kaki Anda kembali lagi ke atas. Exhale, pelan-pelan turunin, rasakan sekali kerja otot bagian kaki bawah dan perut bawah Anda. Inhale, naik lagi ke atas. Perlahan rasakan otot perut bagian depan. Exhale, turunkan pelan-pelan, rasakan sit bone sama tumit, dan bagaimana lower belly-nya benar-benar digulung untuk press lower back-nya ke lantai. Inhale, naikkan lagi ke atas, ikutin aba-abanya Widya. Lalu pelan-pelan exhale, semakin flat, semakin dorong tumitnya, aktifkan si perut Anda untuk menopang kaki ini. Satu kali lagi ya, angkat ke atas, ya, tahan dulu di atas, maksimal, karena nanti Anda akan melakukan lebih berat dari ini. Jadi pastikan begitu Anda turun, rasakan sekali perut bawah yang digulung, lower back yang press ke lantai, lalu tarikan garis dari sitting bone sampai ke tumit. Lakukan itu ya, exhale, turunkan pelan-pelan, dan tahan di posisi ini. Pada saat Anda menahan, apakah Anda membiarkan kakinya ngaplek, atau full power kaki itu memanjang, tapi dia tetap engage. Lalu pastikan tangan Anda membantu back rib-nya tetap ditekan ke lantai, lalu kemudian engage perut Anda di kaki yang lurus dengan kaki yang ditekuk. Cukup, lalu pelan-pelan ganti kaki. Yes. Dapat ya? Begitu di bawah lebih perlahan, semoga Anda bisa lebih jelas merasakan kaki. Karena nanti kaki Anda kalau di Warrior Tree, inilah fungsi kaki Anda nantinya gitu ya. Untuk pose kita Anda nanti. Siap? Paham ya? Jadi jangan hanya melakukan, gurunya sudah berbuih untuk membuat Anda menerangkan, ngerti maksud atau makna setiap pose untuk apa. Karena kalau misalnya Anda lakukan dengan baik, nanti pada saat peak pose-nya, Anda akan bisa rasakan manfaat pose ini. Oke, siap? Kaki kirinya lurus ke atas. Jadi kalau tangannya yang megang kepala, traction-nya tidak dilakukan, atau back rib-nya tidak ditekan ke lantai, itu akan sakit leher sendiri ya. Kalau terlalu berat untuk Mbak Rahmi, kepalanya boleh turun. Selama nanti Mbak Rahmi tetap berusaha wrapping shoulder-nya, tapi sikunya tidak boleh terbuka. Siap ya? Exhale, turunkan pelan-pelan. Rasakan kaki yang aktif memanjang, bukan hanya turun. Inhale, coba sadari otot apa yang menarik kakinya ke atas, jangan cepat-cepat. Exhale, turunkan seperlahan mungkin. Good. Inhale, naik seperlahan mungkin. Rasakan otot yang bekerja. Exhale, turunkan pelan-pelan. Gracefully rasakan otot perut atas, perut bawah yang koneksi. Naik lagi, inhale, ya. Terakhir ini ya. Terakhir turunkannya seperlahan mungkin untuk merasakan otot Anda yang bekerja. Exhale, turun pelan-pelan. Pada saat Anda loose kekencangan kaki, itu akan narik pinggang. Jadi kaki yang tidak aktif, yang berat terbawa ke bawah, itu akan narik pinggang dengan sendirinya. Tinggal bagaimana your own battle untuk berusaha
jangan sampai pinggangnya ketarik, terutama yang sakit pinggang ya. Ini sangat bagus untuk latihan menguatkan pinggang Anda sendiri. Dan turunkanlah, lepaskan balok, lepaskan kepalanya, masuklah ke bridge dengan kaki terbuka selebar pinggul. Fokus, paha bagian dalam, betis dalam, paha bagian dalam, putaran gerdelnya yang lebih terbuka, kakinya terbuka selebar matras. Tumitnya tarik sedikit lebih dekat ke arah bokong baksonya, terlalu jauh tumitnya. Iya, cukup seperti itu. Good, silakan naik. Kembali ya, guna siku digunakan untuk membuka dada. Karena kalau dadanya tidak sampai terbuka, bebannya di leher. Jadi gurunya cerewet sekali karena masih terlihat ada yang dadanya tertekan. Di posisi ini dadanya harus terbuka. Lihat sendiri, rasakan sendiri dada Anda. Ngapain dada kita disimpan ya? Ngapain hati kita disimpan? Biarkan hati kita terbuka. Lalu di sini perutnya pun juga sama. Silakan energinya dari kaki Anda bawa untuk membuka hip Anda itu. Plus sekarang karena kakinya terbuka, ada paha dalam dan betis dalam. Setiap kali bernafas, alirkan di area-area itu yang kita buka. Agar bukan hanya melakukan pose, pikiran kemana-mana, manfaat di tubuhnya akan ikutan kemana-mana gitu loh. Jadi pikirin, atur, nafasnya bawa di area itu, benar-benar si nafasnya akan membuka area itu. Good. Lalu pelan-pelan di posisi ini jinjitkanlah kaki Anda, jejakkan jari kakinya dan pelan-pelan angkat tumitnya. Begitu angkat tumit, rasakan pinggul yang semakin terangkat ke atas. Dada bukan ditekan ya. Jadi kalau di posisi ini Anda tidak melakukan instruksinya, dada bahu Anda akan tertekan. Gunakan siku untuk terus membuka dada, bukan mengangkat tumit membeban ke bahu. Itu posisi yang tidak tepat sekali. Terasa ya? Pelan-pelan turunkan tumit, ya, turunkanlah pinggulnya dari upper back, middle back, and then lower back. Lalu kemudian dari sini rapatkan kakinya benar-benar rapat, biarkan rapat seperti ini. Biarkan dulu, kita akan tutup dengan bridge yang nomor 2. Oke, kakinya maju sedikit ke depan, maju. Tahu kan semuanya bridge nomor 2 ya? Putarannya tadi terbuka, sekarang ada putaran masuk semuanya. Siap? Kalau sudah siap, silakan angkatlah. Nah, fokus untuk terus mendorong bokongnya ke depan. Tapi putaran tulang gerdelnya akan inner spiral. Jadi di sini betis dalamnya, paha dalamnya, perut bawahnya akan panas sekali plus bokong. Jadi pastikan di posisi ini silakan Anda perhatikan semua rasa yang nanti perlu Anda rasakan. Semua aktivasi yang perlu Anda dapatkan nanti. Dan lututnya tidak boleh terbuka. Kalau lututnya terbuka itu akan langsung sakit lutut dan sakit pinggang. Jadi putaran inner spiral dari kaki, dari betis dalam, paha dalam, semuanya terjadi di posisi ini. Semakin bernafas, silakan Anda buat, semakin pedih, semakin kuat. Good. Lalu pelan-pelan, as you exhale, silakan turunkanlah secara perlahan. Jadi di posisi ini mempersiapkan Anda. Jadi kalau di posisi ini aja battle Anda sudah cukup kalah, nah nanti gerakan kita akan lebih berat dari ini, ya, seperti itu. Tekuk lututnya, silakan berguling ke satu sisi dan kembalilah ke posisi table. Kita akan merilekskan dulu posisi punggung kita ya, lakukanlah cat and cow. Jadi cat and cow itu adalah salah satu pose wajib ya. Apalagi habis berbaring, kita merilekskan dulu punggung kita. Silakan Anda berpikir untuk merilekskan seluruh tulang punggung yang tadi tertekan cukup lama di lantai. Atau yang mungkin tadi lehernya cukup tegang pada saat Anda melakukan abs. Jadi setiap kali yoga itu membawa Anda berpikir untuk semua yang Anda lakukan pada tubuh Anda. Itu yang membedakan yoga abal-abal dengan yoga yang benar. Gerakan sama, tapi pikirannya tidak sama, yang terjadi di dalam tubuh Anda pastinya akan berbeda. Lalu cukup, silakan kembalikan lagi ke posisi netral Anda. Kaki kiri panjangkan ke belakang. Kaki kiri ya dipanjangkan ke belakang, aku belum suruh ngangkat ya, berarti hanya dipanjangkan.
Nah, sadari dulu, begitu kakinya ke belakang, pinggulnya tetap square. Rasakan dulu ya, jari kakinya menjejak lantai. Rasakan jari kaki menjejak lantai, otot kaki bagian atas Anda bekerja. Kneecap Anda langsung naik ke atas, Anda tidak menekan lutut. Posisi ini sangat baik untuk mengencangkan otot lutut Anda sebenarnya. Nah, sekarang fokus mendorong tumitnya ke belakang. Begitu tumitnya didorong ke belakang, rasakan otot hamstringnya panjangkan sampai ke tumit. Jadi Anda mengaktifkan otot kaki belakang dan kaki depan secara bersamaan, terutama otot hamstring Anda. Ya, lalu kemudian fokuskan untuk engage otot hamstring dan bokong itu, angkatlah kakinya sekarang dari lantai, memanjang ke belakang. Sejajarkan si tumitnya dengan bokong, tanpa pinggul yang miring ke kiri dan ke kanan. Terus panjangkan, pandangannya ke bawah, kepala panjangin ke depan, kaki panjangin ke belakang. Tumit panjangin ke belakang, puncak kepala panjangin ke depan. Cukup, lalu turunkanlah dengan tetap panjang seperti itu, tanpa miring kiri kanan dan tetap inner rotasi. Lalu tekuk lagi lututnya, kembalikan di posisi semula. Siap ya, kaki yang kanan, panjangkan. Dari pinggulnya, jangan panjangin dulu baru ngatur pinggul. Selalu mulai dari awal. Jadi kalau Anda panjangin dulu baru pinggulnya diatur, itu berarti masak kangkung, Anda kangkungnya dulu baru bawang putih. Oke, jadi selalu siap ya minyaknya dulu, baru kangkungnya. Jadi kakinya panjanginnya dari pinggul, rasakan sekali di situ. Karena pada saat mungkin saja Anda masih selamat ya, tapi bisa aja pada saat tidak selamat Anda luruskan ke belakang, Anda panjangkan ke belakang, sudah kecetip duluan, itu sudah telat ya waktu dibetulinnya. Oke, jari kaki jejakkan, rasakan fungsi jari kaki dengan kaki bagian atas Anda. Sudah terasa di situ? Sekarang aktifkan tumit, dorong ke belakang, rasakan aktivasi kakinya sekarang maksimal. Pertahankan itu sampai Anda rasakan bokongnya, dan angkatlah kaki kanannya dari lantai. Diangkat, dipanjangkan. Kepala diangkat dan dipanjangkan. Pandangan tetap ke bawah. Bayangkan kakinya memanjang ke belakang, ringan, dan kepalanya memanjang ke depan, juga ringan. Oke, cukup, turunkan pelan-pelan, dan kembali lagi tekuk lututnya di posisi table. Bokongnya boleh digoyang kiri kanan dulu. Good, jejakkan jari kakinya, angkat lututnya dari lantai. Jadi utkasan di posisi down dog. Kembali rasakan paha. Ya. Down dog. Yes. Kayak tadi kita bridge ya, down dog, utkasan. Lututnya tetap ditekuk, enggak? Lututnya masih ditekuk, down dog, utkasan. Karena fokus kita ke pahanya. Nah, pastikan di posisi ini, kalau misalnya Anda tidak mengatur berat tubuh Anda, akan berat ke tangan. Kalau nggak mau berat ke tangan, energinya didorong. Karena fokus kita lagi ke kaki dan ke paha. Jari-jarinya bekerja agar nanti yang bekerja paha. Jari-jari nggak bekerja, itu pasti semua bebannya di lutut. Itu pilihan Anda ya, sudah diterangkan di situ. Lalu pelan-pelan turunkanlah lututnya kembali ke posisi table. Masih seperti yang tadi ya, akan aku tambahkan nantinya. Oke, siap tablenya dengan posisi tangan yang sudah benar ya, karena kita fokusnya ke kaki. Inhale, dari kaki yang di dalam pinggul, panjangkan ke belakang kaki yang kiri. Aktifkan tumitnya, panjangin dari sit bone sampai ke tumit. Anda mengangkat kaki itu pakai otot hamstring sama bokong. Angkat kakinya. Good. Rasakan si lutut dan pahanya satu garis, lalu pelan-pelan tekuk lututnya di atas. Lututnya tidak boleh turun. Anda harus berpikir sekali bagaimana menekuk lutut, lututnya tidak boleh turun. Oke? Lalu di sini pinggangnya jangan sampai jatuh, jangan lupa perutnya tetap digulung karena kemungkinan di sini perutnya akan muntah. Oke. Nah, di sini challenge-nya adalah dengan telapak kaki mengarah ke atas, coba kakinya seperti Anda dorong lagi ke arah langit-langit, itu akan memberikan hamstring pahanya tambah stretching. Kakinya flat Sylvie. Good. Nah, di sini berikutnya adalah tumitnya deketin dengan bokong. Rasa yang berbeda semuanya di situ. Semakin dekat tumitnya dengan bokong. Dapat ya? Panjangkan lagi kaki kirinya ke belakang dan turunkanlah kaki kirinya. Goyang-goyang dulu bokong Anda. Panasnya di situ ya? Oke. Turunkan lagi lututnya kembali ke posisi table. Sekarang kaki yang kanan. Siap ya?
Oke. Good. Perlahan inhale, sekarang kaki yang kanan. Tangannya siapin dulu, karena jangan sampai nanti pegel tangannya, padahal fokus kita harus ke kaki. Inhale, kaki kanan panjangkan ke belakang. Good. Lalu kemudian exhale, angkat. Nah, rasakan kakinya manteng kayak tali jemuran. Good. Rasakan lutut sama paha di situ. Inhale, tekuk lututnya. Kakinya flat. Lututnya tidak turun ke bawah. Lalu kemudian di sini challenge-nya, telapak kakinya didorong ke atas. Rasakan rasa yang berbeda. Begitu semakin didorong ke atas, rasa stretching pahanya akan terasa ya. Lalu sekarang berikutnya adalah tumitnya dekatkan dengan bokong. Tumit dekat dengan bokong, lutut itu tetap didorong ke belakang, bukan turun ke bawah. Dan rasakan pahanya di situ pedih sekali. Panjangkan lagi kakinya ke belakang, inhale. Dan turunkanlah kakinya di bawah. Lalu kemudian jejakkan jari kaki, angkat lututnya, down dog utkasan lagi. Biar bokongnya netral lagi. Biar bokongnya netral lagi. Bokongnya panas kan ya? Nafas. Silakan. Sambil men-stretchingkan paha, kakinya dibuka selebar matras. Ya, lututnya juga harus terbuka selebar matras. Lututnya masih ditekuk. Ini sama seperti yang di bawah tadi ya. Tadi bridge dengan kaki terbuka selebar matras, ini dibalik. Oke. Nah, sekarang di posisi ini pelan-pelan untuk meluruskan kaki adalah tumit tekan ke lantai, bokong dorong ke atas. Nah, rasakan stretching kaki bagian dalam, kaki bagian luar, kaki bagian atas, dan kaki bagian belakang. Lalu pijat punggungnya, jangan sampai punggungnya tidak mau terpijat. Pijat tangannya dorong ke atas, pegel-pegel tangan yang tadi di lantai, Anda rilekan dengan Anda stretchingkan. Cukup, tekuk lagi lututnya. Ya, lalu turunkanlah lututnya. Kakinya kembalikan lagi paralel selebar pinggul. Oke. Lagi ya. Yes, terakhir. Kaki yang kiri. Fokus kaki yang kiri. Tangannya sudah siap di situ. Lalu kemudian panjangkan ke belakang dan langsung angkat. Aku nggak demo. Kita melanjutkan yang tadi. Ya. Kalau aku mau demo, aku akan bilang, kita akan menambahkan yang tadi. Good. Lalu pelan-pelan dari sini kakinya sudah diangkat. Tangan yang kanannya, itu kaki kiri ya, tangan kanan panjangkan ke depan. Lalu tangan kanan Anda putar ke bawah sambil panjangkan ke belakang. Jadi kita putar ke bawah, lalu panjangin ke belakang. Reach ke belakang, sehingga nanti rotasi bahunya akan terbawa seiring ini. Sehingga rotasi bahunya Anda sesuaikan dengan posisi ini. Reach tangannya ke belakang seperti memegang kaki. Oke. Lalu pelan-pelan tekuk lututnya. Yes. Dorong dulu lututnya ke atas. Lalu pelan-pelan dekatkan tumitnya dengan bokong dan raih dengan kaki. Nyampe enggak? Bagus maksudnya. Sudah kepegang di situ? Angkat lagi lututnya dari lantai, lebih tinggi sedikit dan kakinya dorong ke belakang lagi. Sampai nanti tangannya ikut ketarik. Good. Nafas semuanya di situ. Lepaskan tangan, kakinya panjangin lagi ke bawah. Kembalikan lagi tangannya ke samping, kembalikan lagi tangannya ke depan, baru turunkan tangannya di bawah. Dan turunkan lututnya di bawah. Jejakkan jari kaki, masuk lagi ke down dog utkasan untuk men-stretchingkan itu bokong yang pedih. Setiap kali down dog utkasan, rasakan posisi bokong yang netral. Karena nanti pada saat Anda bergerak, bokong itu akan terasa rotasi di girdle-nya. Oke. Down dog, turunkan tumit, luruskan kaki. Jangan terdorong punggungnya ya, semuanya sudah ngerti posisi down dog yang benar. Karena begitu Anda lakukan, hanya lakukan begitu saja, itu punggungnya semuanya terdorong ke depan. Jadi jangan sampai Anda sudah tahu yang benar melakukannya seperti apa, jangan melakukan di luar itu. Lalu perlahan jinjitkan tekuk lututnya, turunkanlah lututnya. Oke, sisi yang kanan ya. Sama seperti tadi. Lihat dulu ke sini ya, aku contohkan. Jadi pada saat aku panjang, lalu buka ke samping, kita putar. Begitu dibawa ke belakang. Jadi jangan gini langsung ya. Dari sini putar, bawa ke belakang. Untuk merotasi ininya, agar dia siap mengambil begini. Karena kalau Anda hanya gini doang, ininya rotasinya kan ke sini ya Bu ya.
Kelihatan nggak bedanya? Gini doang, dengan aku putar. Beda nggak? Akan rasanya lebih jauh dibanding Anda begini. Ini pegangannya akan menjadi lebih dalam. Sama seperti tadi kita tarik begini. Karena tangan kita kan mau ke belakang ya. Kalau tangan kanan kita ke belakang cuma begini, lihat ya tulang aku. Lihat yang terjadi tulangku. Dan dengan aku lakukan begini, kelihatan nggak? Kelihatan bedanya? Itu yang dimaksud. Jadi kenapa dicontohkan harus melakukan seperti itu? Agar sendinya enak. Karena kalau enggak, Anda nanti ketarik-tarik gitu loh. Dan jangan maksa. Jadi pada saat sudah diputar, tekuk, lutut, tinggal megang sendiri kan seperti ini ya. Nah, pertama pegang dulu nih, lututnya kan turun ke bawah nih, dorong lagi, angkat. Kelihatan ya? Oke, siap, sisi yang kanan. Bismillah. Oke, tangannya siapkan dulu. Sudah, inhale kaki kanan dipanjangkan lalu diangkat. Karena Anda sudah tahu bagaimana mempersiapkannya. Lalu perlahan tangan yang kirinya panjangin ke depan. Buka ke samping, putar ke bawah. Buka dulu ke samping, Bu. Jangan dari depan diputar, itu susah. Buka dulu ke samping, Bu. Buka dulu ke samping. Iya. Buka ke samping sini, Bu. Tadi kan aku contohkan dibuka ke samping dulu, baru di situ diputar. Iya. Nah, aku kan contohkannya begitu. Enggak, aku buka ke samping dulu. Enggak mungkin aku nyontohin yang tidak tepat, oke? Lalu perlahan tekuk lututnya di atas, ya, dan dekatkan tumitnya dengan bokong dan raih. Nah, lebih dapat kan, Silvi betul gerakannya. Tinggal dorong kakinya lagi ke atas dan ke belakang. Kenapa, Bu? Hati-hati, Bu. Pelan-pelan nafas. Kaki yang kirinya hati-hati, jangan terlalu. Yes. Yang lain, angkat lututnya lagi lebih tinggi, dorong ke belakang. Jangan dilakukan dulu, Bu. Rasain dulu sampai lepas, Bu. Didorong dulu ke depan. Ya, pegang jari kakinya, tarik. Tumitnya dorong. Nah, seperti itu. Ya, Bu Risna ini ya, bukan yang lain ya. Good. Lalu pelan-pelan lepaskan tangan. Kakinya lepaskan ke belakang, tangannya bawa lagi ke depan, lurus. Baru turunkanlah tangannya dan turunkanlah lututnya. Pijakan lagi jari kakinya, dorong lagi bokongnya ke atas, netralkan itu bokong. Nah, itu pelan-pelan, Bu. Nah, begitu, Bu. Lebih enak kan, Bu? Yes. Lalu pelan-pelan lepasin. Tangannya kembalikan lagi ke depan. Turunkan. Ya. Lalu pelan-pelan di sini silakan masuklah ke down dog. Masuklah ke down dog. Kalau kurang jauh down dognya silakan. Yang penting Anda dapatkan stretchingnya. Utkasan lalu down dog, Bu. Nah, silakan stretchingkan di down dog ini. Pegel tadi tangannya di bahunya. Lalu kemudian mungkin tadi tubuhnya yang memendek sebelah kiri kanan. Lalu bokongnya. Jadi di down dog ini menetralkan lagi seluruh tubuh Anda dengan perlahan. Jinjitkan. Tekuk lututnya. Dan turunkanlah. Lihat dulu ke sini. Jadi paham ya tadi, Bu? Kelihatan kan tangannya enak ya? Jadi jangan sekali-sekali langsung narik begitu ya. Jadi pada saat ke samping putar, pegang. Ya, seperti itu. Dan pada saat sudah dipegang, nanti si lututnya didorong untuk lebih menarik lagi dadanya. Oke. Dan ada satu lagi yang kita lakukan pada saat tangan kita megangnya di bagian luar, tapi itu untuk yang lebih advance. Jadi untuk yang beginner adalah kita pegangnya kaki yang mana ya? Benar ya. Untuk beginner pegangnya begini, tapi kalau yang advance lihat ya. Kelihatan nggak? Ini yang advance, di mana dadanya akan lebih tertarik. Jadi nanti kita akan coba, kalau yang masih misalnya Anda cuma bisanya seperti ini lakukan, tapi kalau misalnya Anda mau pegang bagian luarnya, silakan kalau bisa ya. Ini pilihan agar Anda ada challenge-nya. Kelihatan di sini. Dan kakinya jangan nganggur, lihat ya. Flat. Kelihatan sih? Dan kelihatan nggak ini dadaku ketarik, pahanya juga ketarik. Jadi bukan tangannya yang megang kaki, kakinya yang didorong agar yang kita cari stretching sininya. Oke? Kita lakukan satu kali lagi, lebih mindfully agar Anda bisa merasakan dengan jelas rasa dari itu. Komplit ya, lihat dulu ya, aku demokan komplit ya, sambil Anda istirahat. Panjang, pinggulnya square, tekuk lututnya. Lalu kemudian tangannya ke samping, putar.
cari pegang. Ini option 1. Option 2, pegangnya di sini. Dorong. Tangan ini dorong. Kelihatan nggak? Lihat ya, lepas. Tangannya kembalikan lagi ke depan, kakinya ke belakang. Lalu turunkanlah dan turunkan. Jangan asal lepas begitu saja, kembalikan lagi. Karena kan ini berkaitan dengan kalau tangan dengan sendi bahu ya, betul nggak? Kalau kaki dengan sendi pinggul. Jadi lepaskan tangan dan kakinya pelan-pelan, jangan jubrak gitu. Nanti ininya terputar, ininya terputar, hati-hati. Oke? Siap, silakan. Table. Oke, rasa-rasain dulu di posisi table. Rasa-rasain dulu tangannya. Prinsip tangannya sudah dimasukkan. Karena nanti kita perlu kekuatan tangan itu, wrapping shoulder-nya sudah Anda lakukan. Siap ya? Inhale, kaki kirinya dipanjangkan dan diangkat. Good. Tekuk lututnya di atas dulu. Tahan. Tangan yang kanan panjangkan ke depan, buka ke samping, putar ke belakang. Yes. Nah, silakan. Dekatkan lagi, dekatkan lagi, dekatkan lagi sampai nyampe. Yes. Tahan dulu di situ, dadanya putar lagi, buka lagi, kakinya dorong lagi ke belakang. Bagus Mbak Rahmi, lumayan usahanya. Ya, tinggal apakah kakinya semakin didorong akan semakin terasa. Good, pandangannya tetap ke depan, Komang, tidak ke samping. Yes, pelan-pelan, rasakan kaki yang di bawah, rasakan tangan yang di bawah. Jangan sampai berat di bawah. Dadanya terbuka, pahanya terasa sekali. Lepaskan pelan-pelan, kakinya panjangin ke belakang, tangannya kembali panjang ke depan, inhale. Lalu kemudian exhale, turunkanlah. Bagus, lumayan ya. Ya, itu sisi yang kiri, ya, rasakan dulu sejenak sisi kiri tadi ya. Kita akan melakukan sisi yang kanan dari apa yang tadi kita dapat dari yang kiri. Semoga di yang kanan bisa kita lakukan dengan lebih baik. Oke, sekarang kaki yang kanan. Siap semuanya? Tangannya tidak berubah, siapkan. Panjangkan kaki kanan ke belakang dan diangkat. Lalu tekuk lututnya di atas. Tahan dulu di sini, panjangkan tangan kirinya ke depan, buka ke samping, putar ke belakang. Dan tekuk kakinya lebih dekat, cari. Bagus Silvi? Yes. Pegang dulu, lalu pelan-pelan siapkan dada dan bahunya, mulai mendorong kakinya ke belakang. Setiap kali kakinya terdorong ke belakang, dadanya semakin terbuka. Pahanya jangan sampai turun ke bawah, lututnya jangan sampai turun ke bawah. Lalu pastikan kaki yang di bawah tidak menekan lutut dan tangan yang di bawah tetap mendorong. Nafas. Lepaskan pelan-pelan, inhale. Luruskan kaki ke belakang, tangan ke depan. Dan exhale, turunkanlah. Jejakkan jari kakinya. Masuklah ke posisi down dog utkasan. Sampai bokongnya dinetralin lagi. Tadi mungkin saja putarannya berbeda. Terasa nggak begitu down dog putarannya beda? Oke, good. Lalu perlahan luruskanlah, regangkan lagi itu kaki, regangkan lagi punggung. Melangkah lebih jauh untuk men-stretchingkan punggungnya lebih dalam. Jangan cuma down dog doang. Down dog itu wajib fully body stretching agar punggungnya meregang, apalagi habis melakukan tadi ya. Jadi bukan hanya sekedar down dog doang, tapi down dog yang benar aktifnya. Jinjitkan, luncurkan ke depan plank. Rasakan kekuatan tangan dan kakinya lagi di sini. Netralkan lagi tangan dan kakinya. Good, cukup. Turunkan lututnya. Anda child pose dulu sejenak. Perlu child pose nggak? Apa nggak usah? Nggak ada yang jawab. Good. Child pose-nya, aktif child pose ya, hanya untuk memberikan jeda sejenak. Untuk mengembalikan seluruh energi Anda sejenak. Cukup. Kembalikan lagi ke posisi duduk Anda. Demo. Hati-hati ya. Nanti si lututnya bila perlu alasi ya. Matrasnya boleh dilipat atau kalau ada handuk atau ada apa silakan alasi. Ya, di sini kita akan tekan-tekanan dulu. Jadi bagaimana punggung kakinya tekan ke lantai, tangannya narik ke atas untuk men-stretchingkan side body. Kelihatan ya? Karena biasanya kalau Anda lunges, punggung kakinya itu nggak ditekan ke lantai, cuma nempel doang.
Jadi di sini kalau nempel doang sakit lutut, tapi kalau Anda tarik-tarikan sama talinya, Anda bisa merasa otot paha kita yang aktif di posisi ini. Oke, baru kemudian nanti turun di sini. Hanya gini doang ya, untuk merasakan punggung kakinya tekan ke lantai. Itu dulu di situ ya. Lalu nanti berikutnya, kalau Anda sudah enak, kita akan tarik. Sedekat apakah Anda bisa menarik kakinya ke arah bokong? Ya, jadi bahunya dia tarinya sampai disampaikan. Kelihatan Bu? Dan pastikan ya, tidak menekan lutut loh ya. Ini nih ya, kita tidak menekan lutut. Kneecap-nya itu akan ketarik ke atas. Oke? Bila perlu alasi lututnya kalau lututnya terlalu bony. Oke, sisi yang kedua. Lihat dulu ya kalau aku demo, perhatikan dulu agar Anda tidak salah. Ini aku tarik ke yang paling kecil. Yang paling kecil taruhnya di punggung kaki di bawah telapak kaki begini. Jadi agar dia kakinya sekolah. Aku taruh di sini aja ya. Biar kelihatan. Nah, di sini ya. Saya tarik-tarikan dulu. Begitu ditarik, ini pahanya akan stretching. Oke, baru dari sini, ini tarik. Lean ke depan, lalu tarik. Enak kan? Tinggal tarik kakinya. Ya, seperti itu. Sedekat apakah tumitnya dengan bokong dan tanpa menekan lutut. Lalu kalau udah di sini, kaki yang depannya maju, turun. Dan tarik lagi sedekat apakah Anda bisa menarik. Lumayan kan? Tinggal pakai tali. Oke, silakan. Ya. Yang kiri. Jadi aku kaki kiri yang ditekuk. Jadi kaki kanan yang di belakang. Jadi jangan bingung, aku kadang-kadang kiri, kadang-kadang kanan ya. Alasan sebenarnya karena kadang-kadang suka lupa. Jadi sembarang mau mulai di mananya. Tapi sebenarnya kalau kata guruku, jadi emang untuk variasi gitu. Jangan yang kiri-kiri lagi, kanan-kanan lagi. Jadi berlawanan. Nah, di lunges dulu, low lunge dulu semuanya. Silakan low lunge, kaki depannya maju. Jangan sampai 90 derajat. Ya, pastikan besinya jangan ditekan ya. Jadi besinya ini ya, di atas. Ini ya. Nah, jadi kita tidak menekan besinya. Oke, pertama tekan dulu punggung kakinya. Besi sama talinya tarik-tarikan. Nah, taruh di bahu yang kanannya, Bu. Nah, tekan dulu punggung kakinya. Di bahu yang kiri, bahu yang kiri. Nah, pegang pakai satu-satu aja nggak apa-apa. Tekan punggung kakinya, tarik talinya. Kerasa nggak? Kerasa bedanya ya? Biasanya Anda lunges itu kan cuma gini doang. Benar nggak? Jadi nekan lutut. Nah, dengan Anda nekan itu punggung kakinya dengan talinya tarik-tarikan, disitulah yang aku maksud. Iya, jadi paha ininya terasa sekali. Terasa ya, dapat yang aku maksud ya? Dapat ya? Oke. Jadi kerasa yang aku maksud ya? Lalu kemudian dari sini kita tarik talinya. Pelan-pelan, tarik itu kaki. Sedekat apakah Anda bisa menarik? Terus tarik, terus tarik, terus lagi tarik sampai tumitnya. Silvi, jangan duduk di paha yang kanan. Ya, lihat ya. Ini nih kebiasaan nih. Itu akan sakit bokong loh. Benar nggak seperti itu? Lalu kaki depannya maju, turun lebih bawah. Semakin nikmatlah Anda. Betul di situ? Kalau perlu boleh pakai balok, tapi kalau enggak biar Anda seimbang. Tarik lagi, turun lagi lebih bawah. Tugas kita adalah ini. Lalu pelan-pelan lepaskanlah. Dorong dulu. Biarkan talinya di situ, biarkan talinya di situ, tangannya di bawah. Kita akan meluruskan dulu kaki yang kanan. Half Hanumanasana. Lalu kita berikan dulu pigeon, kaki yang kanannya diputar. Silakannya sesuai option ini yang aku lakukan option 2. Option 1 dekatkan tumitnya dengan perut Anda. Jadi option 1 di sini ya.
Kalau yang cukup lentur di sini. Oke, rasain dulu itu bokong, kaki belakangnya tetap menjejak. Gunakan kedua tangan. Cukup, pelan-pelan kembalikan lagi ke posisi netral. Nah, sama seperti tadi, kali ini ganti di bahu yang kanan. Kalau tadi kan bahunya kiri ya, sekarang bahunya kanan. Oke, beda rasanya di bahu kanan. Beda ya? Tarik, tarik, tarik sedekat mungkin. Coba Anda lebih tegak lagi tanpa menekan lutut. Lalu pelan-pelan maju dan turunkan. Tugasnya adalah pinggul yang kirinya, perut kirinya lebih turun lagi, perut kirinya lebih turun lagi. Tumitnya lebih dekat lagi. Tapi jangan duduk di perut kanan. Perut kanannya jangan duduk di paha kanan. Lebih turun lagi maksudnya kaki yang depannya maju agar perut kirinya lebih turun. Kita masih kaki yang kiri loh ya, tapi di bahu kanan. Kita masih kaki kiri di bahu yang kanan. Good, lalu pelan-pelan turunkanlah. Singkirkan dulu si strapnya, tarik kakinya ke belakang, kita netralkan dulu di down dog utkasan, lalu down dog. Tadi masih kaki yang sama ya, sekarang baru kakinya berbeda. Tadi bahu kiri, lalu bahu kanan. Down dog dulu Bu, stretchingkan dulu. Aku lagi ngomong sama yang di sana. Cukup, lalu jinjitkan, turunkanlah lututnya. Ganti kaki. Jadi satu kaki itu pakai tangannya di bahu kiri dan bahu kanan. Jadi sekarang kan kaki kanan yang di belakang dengan di bahu kanan. Karena pada saat ditaruh di sini dengan ditaruh di sini, tekukan lututnya akan beda rasanya. Sekarang sama-sama di bahu kanan dulu. Sekarang coba perhatikan ya, nanti ini kan sama-sama bahu nih ya. Jadi nanti kalau Anda ganti di bahu yang satunya, itu putaran si pinggulnya akan rasanya beda. Oke, kalau sudah kita tarik. Sedekat apakah Anda bisa menariknya dan berusaha tegak. Tinggal tangannya kepit dompet ya. Pakai talinya juga tangannya pakai prinsip. Lalu kaki yang depannya maju, Anda turun lebih bawah. Turun lebih bawah, turun lebih bawah, sengaja untuk membuka paha yang kanan itu. Maju lagi kaki depannya Mbak Sonya. Maju lagi kaki depannya. Tapi pinggulnya jangan sampai turun. Nah, begitu Wit, bagus Wit. Oke. Cukup, kembalikan lagi ke tengah. Sekarang ganti bahunya di bahu yang kanan. Bahu yang kiri. Beda kan rasanya tarikannya di situ? Bisa ketemu nggak tarikannya beda Bu? Oke. Lalu pelan-pelan turun lagi seperti tadi. Dan kakinya kan dipegang oleh tali, Anda kan bisa tinggal enak seperti itu. Good. Nafas. Lalu pelan-pelan lepaskanlah. Biarkan strapnya di situ dulu, kita akan masuk ke half hanumanasana. Jadi lututnya masih ditekuk, lalu kemudian perlahan dorong untuk men-stretchingkan kaki bagian depan. Seimbangkan posisi kaki Anda atau tangan Anda. Kemudian masuklah ke posisi pigeon. Lihat ya, kakinya cuma dibuka gini doang. Bila perlu pakai prop di pinggul yang belakang atau di bokong yang belakang, silakan. Dan tangan ini membantu. Dan stretchingnya itu tambah lagi kan. Kaki yang depannya jangan tidak aktif. Sylvie, setiap kali kaki salah satu tidak aktif, itu akan berpengaruh pada, ingatlah kaki itu membawa pantat. Betul Sil? Jadi setiap kali salah satu kakimu tidak aktif, silakan salah satu pantat tidak aktif. Dan begitu salah satu pantat tidak aktif, sakit pantatlah sebelah akan lari ke pinggang. Jadi jangan meng-create sakit yang sampai terjadi ya. Jadi kenapa gurunya cerewet suruh aktif karena untuk menyelamatkan Anda. Oke, cukup. Pelan-pelan keluar dari posenya. Singkirkan strapnya dulu. Down dog utkasan. Lalu kemudian down dog. Atur nafas. Atur nafas.
Atur nafas. Sudah jam 9:10 ya. Semoga 9:30 bisa kita selesaikan. Yes. Langkahkan satu langkah ke belakang, jinjitkan, berikan stretching fully. Down dog itu kalau benar-benar stretchingnya itu enak banget loh, beneran ya. Setiap kali down dog bisa terasa seluruh stretchingnya si tubuh tuh kalau bisa ngomong, aduh terima kasih. Ya, nikmati semua rasa itu, jangan dihindari. Kalau Anda sudah memilih yoga, semua sensasi itu akan ada, hadir dan jelas pada saat Anda lebih mengerti. Jangan dihindari gitu. Kalau dihindari berarti Anda tidak cocok untuk yoga, karena yoga itu pasti semua rasanya ada gitu loh. Oh, lalu luncurkanlah ke depan plank. Good. Dan turunkanlah lututnya. Next, lihat dulu ya. Kita tambahin. Dengan kaki lebih atas, dia akan terasa stretchingnya lebih dalam. Tidak pakai strap lagi. Strapnya sudah. Ini aduhai sekali. Anda bisa lihat ya. Jadi tugas kita lihat nih ya. Ini harus bisa terbuka. Jadi biasanya kita di sini nih. Di sini ya. Tapi coba pakai nafas buka, 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 buka. Kelihatan? Oke? Silakan. Take your time. Aku menanti Anda dengan posisi ini karena enak. Kaki yang kanan di depan. Ya. Anda bisa lihat ya, contoh poseku seperti ini ya, aku menikmati posenya, padahal sengsara. Nikmati pedih itu, karena pedih itu adalah untuk membuka Anda. Jadi Anda tahu sendiri ya, ini itu adalah bagian yang harus terbuka. Jadi kalau tidak terbuka, berarti ada sesuatu yang terblok. Nah, tangan kanan Anda boleh di paha yang kanan, yang kiri. Tangan kiri Anda boleh di paha kiri, traction kan, agar dadanya tambah naik. Pastikan perut yang kanan tidak menekan paha kanan loh ya. Oke. Basuhnya kaki yang depannya terlalu jauh. Kaki yang depannya kurang lebih tetap 90 derajat. Karena kalau kaki depan terlalu jauh, paha yang belakangnya kurang turun. Cukup. Lalu kemudian dari sini, tangannya di lantai, biarkan kakinya di sana, half Hanumanasana dengan kaki yang ada di situ. Oke, cukup. Kembalikan lagi ke posisi netral. Pijakan jari kakinya, masuk ke posisi lunges. Dengan kakinya tetap di situ. Hati-hati ya, cari keseimbangan Anda. Pinggulnya tetap square. Good, turunkan lutut. Kaki yang kanannya kembalikan lagi ke depan, ganti kaki kiri. Jauhkan dulu kakinya di belakang, punggung kakinya tekan. Toh Anda kan sudah tahu tadi ya punggung kakinya ya. Punggung kaki yang aktif menekan dan memanjang. Bila punggung kaki tidak menekan dan memanjang, itu akan menekan kneecap. Welcome sakit lutut ya, jadi hati-hati sekali. Anda atur, rasain dulu. Yes. Good. Dan setiap kali bernafas, rasakan terbukalah bagian ini. Pahanya ini di traction ke bawah, itu akan membantu mengurangi rasa pedih. Ya. Enak ya? Apalagi kalau kita dorong tubuh kita ke belakang, tambah terasa lagi di situ. Cukup, pelan-pelan kembalikan lagi ke bawah, semoga tangannya nyampe. Lalu tariklah ke belakang, half Hanumanasana. Tangannya menyesuaikan. Ingat ya, pinggul didorongnya dalam posisi yang seimbang, tangan menyesuaikan, karena tanganku panjang. Yang kita cari targetnya adalah punggungnya yang lurus. Pijakan jari kaki yang di belakangnya, angkat lututnya, lunges dengan kaki lebih tinggi. Tangannya di bawah saja. Oke, untuk membuat Anda cukup netral. Turunkanlah lututnya, kembalikan lagi kaki yang kirinya ke belakang. Silakan Anda netralkan lagi dulu di posisi down dog, Utkasan dan down dog. Setiap kali Anda diberikan kesempatan down dog adalah untuk mengembalikan atau menetralkan kembali seluruh tubuh ya. Jadi pastikan stretchingnya jelas. Jangan nggak jelas. Kalau ingin memijat punggung kayak Bu Risna, dadanya arahkan lagi ke arah kaki, itu enak banget. Kerasakan Bu ya? Enak banget itu posisi Bu Risnanya. Jadi kalau down dog kakinya terlalu dekat, itu nggak ada stretchingnya.
Jadi kakinya harus jelas jauh. Bagus sekali, Komang. Bagus sekali, Widya. Turunkanlah lututnya. Jinjitkan, turunkanlah lututnya. Lihat dulu. Sambil Anda istirahat, lumayan kan? Jadi demo itu memberikan kesempatan Anda beristirahat. Betul? Nah, Silvi duduknya jangan begitu. Pinggul kamu miring sebelah. Kamu sudah sakit pinggang, duduknya begitu sangat bahaya sekali. Oke, tangannya boleh di lantai kalau perlu pakai balok. Ya, kalau tangannya pendek ya. Tapi kalau aku kan tangannya cukup panjang. Sengaja rada miring ke samping, tekuk lututnya. Sama kayak tadi ya, tekuk lutut. Oke, tinggal ditekuk. Bawa ke depan, tegak. Oke, seperti itu ya. Jadi ke sini dulu, tekuk, pegang. Tetap pegang, bawa di bokong, buka. Oke, itu nanti perbedaan pegangan tangan dan kiri akan beda rasa di sininya. Oke, silakan, your turn. Kaki yang kanan dulu, aku akan yang kiri. Nah, gitu, Wid. Yes. Ah, dadanya buka lagi, Wid. Tegak lagi, Wid. Dada buka, tegak lagi, tambah enak kan di situ? Oke. Jaga kakinya tetap di belakang, Wid. Ganti tangan. Jadi gini, ganti tangan. Ganti tangan. Ya. Kan twisting dulu, Bu. Twisting dulu. Lalu tegak, pegang, ganti tangan. Udah, ganti tangan. Yes. Lalu turunin lagi ke bawah. Nah, tangannya pegangnya gimana itu? Betul, Silvi, kayak Silvi begitu pegangnya, good. Ini Sil, tegak lagi Sil. Duduk. Ya, tegak. Ya. Begitu udah tegak, turunin lagi, deketin lagi bokongnya dengan tumitnya dengan bokong. Nah, begitu Mbak Sonya, tegak lagi Mbak Sonya, tapi pastikan si perutnya tetap masuk. Good. Lalu pelan-pelan lepaskanlah. Ganti kaki. Pedih ya. Pedihan kaki kiri, pedihan kaki kanan. Tidak seperti hati Anda. Ya. Begitu pakai balok emang tambah tinggi. Pertama, udah gitu dulu. Maju ke depan. Ya tadi Bu. Maju. Oke, lalu kemudian tekuk lututnya. Twisting dulu ya, pegang dengan tangan yang satunya. Kamu pegang dengan tangan yang itu. Yaitu tangan kanan turun, buka dadanya. Perut ini kamu Silvi ininya harus turun dulu. Nah, kayak Bu Risna itu loh. Twisting dulu, Bu. Twisting dulu. Itu bukan twist terbalik ke sini. Iya. Tangan yang kanannya di lantai buka. Nah, begitu. Nah, tumitnya dekatkan dengan bokong. Baru putar ke tengah, ganti tangan. Tangan kiri yang pegang kaki kiri. Tangan kanan pegang kaki kanan. Nah, begitu hati-hati. Iya. Bagus, Komang. Buka lagi dadanya. Yes. Coba tegak, lalu kemudian turunkan. Tegak sama turunkan itu kan membantu membuka. Hati-hati, Wid. Nah, betul begitu bahasanya. Cakep. Bahasanya coba lean lagi sedikit ke depan agar ini yang terbuka. Oke, pelan-pelan lepaskanlah. Bagus. Singkirkan baloknya dan kembali lagi ke posisi down dog Utkasan. Kali ini kakinya terbuka selebar matras. Baru kemudian Anda luruskan kakinya. Dengan down dog kakinya terbuka, beda kan rasanya ya? Beda kan rasanya gitu ya? Down dog dengan kaki terbuka, dengan kaki paralel selebar pinggul itu beda. Langkahkan satu langkah. Komang sudah jangan terlalu melangkah. Langkahkan satu langkah ke belakang kalau kira-kira Anda terlalu dekat down dognya. Untuk masuk ke plank, jinjitkan. Luncurkan ke depan plank. Nah, plank dengan kakinya terbuka. Oh, rasa ya? Beda nggak? Plank dengan kaki terbuka. Lalu pelan-pelan hati-hati pada saat menurunkan lututnya di lantai. Dari sini tumitnya tetap terbuka selebar matras.
Lututnya tetap terbuka selebar matras, jempolnya disatukan, kita masuk ke extended child pose. Doronglah bokongnya ke belakang. Untuk menetralkan lagi pinggang kiri sama pinggang kanan dan pinggulnya. Good, cukup. Kembali lagi ke posisi duduk Anda. Oke, kita akan coba ya. Lihat dulu ya demo. Jadi tadi kan di sini posisi table, betul nggak? Dengan kaki begini, betul? Betul tadi? Masih ingat gerakannya? Nah sekarang dengan posisi kaki seperti ini kan table standing. Lalu pelan-pelan kaki yang kanannya panjangin ke belakang, tekuk lututnya, tangannya dari bawah aja lah karena di sini berat ya, tangannya dari bawah saja, pegang. Oke, lepaskan, turun. Lihat lagi yang kiri ya. Inhale, kakinya sejajar dengan pinggul, tekuk lututnya di atas, tangannya langsung pegang. Lihat ya, pegangnya dari sini ya. Kakinya flat. Nafas dulu di sini, nafas dulu. Baru kemudian tendang. Kelihatan nggak Bu? Jadi sabar. Oke, lepaskan. Dan turunkan. Silakan. Sabar ya, sabar. Oke, jadi tadi kan table udah ngerti lakukannya seperti itu. Sekarang table dengan posisi standing. Jadi bahunya sejajar dengan pergelangan tangan sejajar dengan bahu, pinggul sejajar dengan tumit. Mbak Rahmi tangannya kurang mundur dikit. Posisi pertama dulu, ya, sejajar tangan dengan bahu. Jangan terlalu jauh, basonya kurang mundur. Tangannya yang kurang mundur. Nah, bahunya maju lagi ke depan. Bahunya panjangkan. Pastikan tangan Anda mendorong. Rasain dulu di sini ya, coba rasain semuanya. Tangannya tidak berat ke balok, tapi tangannya terdorong ke atas. Oke? Jangan lihat-lihat ke kamera, dengarkan saja ya, agar kepala Anda rileks. Karena kalau menengok di posisi ini, kepala Anda akan tidak nyaman. Oke, kakinya aktifkan, boleh ditekuk lututnya sedikit. Yang penting bokongnya tetap memanjang ke belakang, punggungnya memanjang ke depan. Inhale, bawa pikiran Anda ke kaki kiri. Siapkan kaki kanan Anda sebagai pondasi. Lalu siapkan kedua tangan Anda. Siap? Perlahan exhale, angkat kaki yang kirinya. Panjang ke belakang, lurus. Tekuk, lututnya di atas, tahan. Nah sekarang siapkan tangan yang kanannya, bawa ke belakang, mencari kaki itu. Ke belakang langsung seal, nggak usah ke depan, langsung ke belakang aja. Cari kakinya. Ini aku kasih shortcut karena ini cukup balance ya, jadi susah. Nah, pegang dulu pause. Kalau sudah dipegang, rasain dulu, baru kemudian dorong kakinya ke belakang. Karena begitu didorong kakinya ke belakang, Anda sudah siap dengan semua rasa di situ, betul? Pandangannya ke bawah, nggak usah lihat-lihat ke belakang. Yes, nafas. Ayo Widya, bagus basonya. Kakinya lebih aktif lagi, dorong lagi kakinya ke belakang. Kalau bisa nyampe pegang ankle-nya lebih bagus. Lumayan Barahmi, tapi tubuhnya jangan miring-miring. Lepaskan kakinya pelan-pelan. Lurusin dulu kakinya ke belakang. Tangannya turun saja ke bawah netral. Baru exhale turunkan kakinya. Jadi jangan buru-buru ya. Naik gracefully, turun juga kita lakukan dengan baik ya. Agar pinggulnya kembali lagi ke posisi netral. Bukan untuk menyiksa Anda, menyelamatkan Anda semua. Siap ya? Inhaling, rasakan dulu tangannya sudah wrapping shoulder-nya. Good. Lalu kemudian inhaling berikutnya, siapkan kaki kanan dan siapkan kaki kiri sebagai poros. Belum Ibu Risna? Lalu pelan-pelan inhale, rasakan kaki yang kiri. Exhale, angkat kaki kanannya. Dorong ke belakang, memanjang, tangannya tetap rileks. Di situ tidak menekan, tekuk kaki yang kanannya, inhale. Tahan di situ, rasakan dulu keseimbangannya. Buka tangan yang kirinya ke belakang, cari kakinya di belakang. Sudah dipegang, tahan dulu di situ, nafas, siapkan dadanya dibuka dulu, baru kemudian kakinya dorong, aktifkan ke belakang. Ya, pandangannya berusaha ke bawah, Widya, punggungnya tetap memanjang ke depan, hanya dada kananmu yang terbuka. Ya, bagus Barahmi, dada kirinya maksudnya yang terbuka. Good, yes, inhale and exhale, lepaskan pelan-pelan, inhale,
Kakinya kick dulu ke belakang, turunkan tangan, dan exhale turunkan kaki. Oke, tekuk lututnya. Dan pelan-pelan kita masuk ke posisi berdiri dulu. Jadi roll your spine up, kita berikan standing dulu. Angkat kedua tangannya ke atas untuk menetralkan lagi sisi kiri kanan yang mungkin tadi panjang di sebelah. Berikan fully stretching di Urdhva Hastasana. Good, lalu pada saat buang nafas, silakan turunkan lagi perlahan. Kita coba satu kali lagi ya, pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Perlu didemokan lagi, nggak usah kan ya? Siap ya? Oke. Pay attention, dengarkan instruksinya agar membuat Anda cukup sabar dan membuat Anda agar lebih perlahan itu lebih stabil, lebih mindfulness. Kita tidak mencari buru-buru posenya daripada nanti apa yang terjadi di dalam tubuh kita terlalu cepat, mendadak, ototnya malah kaget. Siap ya di posisi ini dulu. Good. Pandangannya ke bawah, punggungnya panjang, lehernya panjang. Mbak Sonya, dagunya tuck your chin to your chest karena Mbak Rahmi dagunya masih mengangkat. Lihat lagi ke bawah Mbak Rahmi. Mbak Sonya lihat lagi ke bawah. Tundukkan lagi kepalanya. Nggak usah lihat ke aku. Nah, seperti itu. Semua kepalanya menunduk ya, agar lehernya rileks. Oke, siap? Aktifkan tangan. Buat energi dari tangannya mendorong balok. Lalu inhaling, rasakan kaki yang kanan yang di bawah. Pelan-pelan exhale, kaki kirinya diangkat dan dipanjangkan ke belakang. Pause dulu, rasakan keseimbangan kaki di bawah dan kemudian di atas dan tangan. Lalu tekuk lututnya. Kalau kakinya masih melayang, Mbak Rahmi kurang aktif naiknya, itu akan berat sendiri. Lalu pelan-pelan buka tangan yang kanan. Dan cari kakinya di belakang, nggak usah ke depan, langsung ke belakang. Silvi, cari kaki. Pegang dulu kakinya, pause, dadanya buka dulu, ya. Baru pelan-pelan siap kakinya menendang ke belakang, dadanya terbuka. Bagus Bu, dadanya buka lagi. Pastikan tangan yang di bawah tidak berat. Coba Anda observasi di situ. Tetap bernafas, merasakan semua goncangan yang terjadi di sana. Good. Lepaskan tangan, lepaskan kaki, luruskan lagi ke belakang kakinya. Inhale, pinggulnya tetap stabil kan. Exhale, turunkan kaki. Oke, gracefully di situ ya. Oke, another side. Rasain dulu baloknya, tangannya wrapping shoulder. Kepala dan punggung tetap memanjang. Inhaling, bawa pikiran Anda ke kaki yang kanan. Yang sekarang yang kiri apa yang kanan sih? Kanan. Lalu pelan-pelan exhale, angkat kakinya yang kanan Anda. Good. Rasakan dulu di situ keseimbangan. Kalau sudah siap, tekuk lututnya di atas. Rasakan juga keseimbangannya di situ. Kalau lututnya turun, barangnya nggak akan susah ngambil kakinya. Lututnya harus didorong ke atas. Pelan-pelan buka tangannya, cari kakinya. Langsung tarik ke belakang aja tangannya, cari kakinya. Aku kasih shortcut di sini. Ya, nyampe Bu, nyampe Bu, nyampe. Ya, pegang dulu, inhale, buka dulu dadanya, lalu exhale, kakinya baru tendang ke belakang. Jangan lihat ke samping, Komang, lihat ke bawah. Ya. Pertahankan basonya, jangan diangkat dulu kakinya kalau belum seimbang. Kalau sudah seimbang, pelan-pelan baru angkat kakinya. Silakan pakai nafas. Tetap berusaha bertahan, atau kalau bisa, Anda dorong lagi kakinya, Anda tambahkan lagi. Bagus, Silvi. Nafas, biar dadanya terbuka, biar pinggulnya terbuka, dan Anda tetap bernafas dan kuat. Good, lalu pelan-pelan turunkanlah, lepaskanlah pelan-pelan, lepaskan ke belakang dulu, turunkan tangan, ya, dan turunkan kakinya, singkirkan. Singkirkan balok, lalu masuklah ke posisi down dog untuk men-stretchingkan seluruh tubuh Anda. Fokus sambil menginstruksikan di posisi yang rawan itu, ambil handphone Bu, buyar semuanya. Oke. Ya, silakan down dog, regangkanlah seluruhnya yang tadi sudah Anda rasakan pegal ya, dari kaki dengan bokong, tangan dengan punggung, pastikan stretchingnya terjadi. Mbak Rahmi, coba aktifkan lagi stretchingnya agar benar-benar terlihat stretchingnya itu.
Jadi akan terlihat ya, yang di stretching, benar-benar stretching atau tidak, sebenarnya terlihat ya. Karena nanti tuh stretchingnya bukan untuk aku, untuk Anda. Good. Langkahkan satu langkah ke belakang, jinjitkan, lalu luncurkan ke depan plank. Netralkan lagi kekuatan tangan di dalam bahunya. Good. Lalu turunkan lalu tutupnya, child pose. Child pose-nya gracefully ya, dorong, ingat pakai sit bone. Jangan lupa semua pengetahuan yang sudah diajarkan ya, sit bone. Selalu sit bone itu memanjangkan punggung, apalagi setelah tadi kita melakukan semua pose ini. Lalu rilekkan tangan, rilekkan bahu, baru rilekkan seluruhnya di dalam posisi yang benar. Sit bone itu kayak spray untuk memanjangkan tubuh atas Anda ke belakang, lalu kemudian untuk memanjangkan, merapikan tubuh Anda ke depan. Tangannya boleh dibawa di samping kiri kanan, mudasana, lalu kepala Anda boleh menoleh ke samping kiri untuk merilekkan leher kanan. Karena tadi pun juga kadang mungkin tidak sadar leher Anda cukup tegang. Kembalikan lagi ke tengah, inhale, lalu tolehkan ke samping kiri. Lalu perlahan kembalikan lagi ke tengah. Good. Lalu perlahan, pelan-pelan kembali lagi ke posisi duduk. Kita akan meluruskan kakinya ke depan. Tangannya taruh di belakang seperti ini ya. Lalu dorong dadanya. Dagunya didorong sedikit sampai Anda bisa merasakan regangan dada. Lalu kita membenarkan lagi seluruh posisi bahunya ke bawah. Karena tadi kan siapa tahu ada mungkin rotasi bahunya yang naik ke atas ya. Jadi di posisi ini seluruh ototnya dikembalikan lagi ke tempatnya semula. Pastikan dada naik, shoulder turun. Harus melewati regangan itu ya, jangan dihindari regangan itu. Lalu perlahan balu dagunya disejajarkan dengan alas, dagunya sejajarkan dengan alas, dagunya dekatkan dengan dada, baru tangannya bawa ke samping kiri kanan. Kakinya biarkan tetap lurus, kita akan pointed and flat. Sambil pelan-pelan angkat kedua tangannya ke atas. Rilekkan sisi kiri kanan tubuh sambil kakinya tetap pointed and flat. Cukup, kakinya tetap flatkan, tangan kanan panjangkan ke atas, tangan kiri turunkan di lantai sebagai penyangga, lalu dengan lembut panjangkan ke samping kiri, rilekkan sisi kanan Anda. Nggak usah jauh-jauh sekarang ya, karena kan kita hanya cooling down untuk merilekkan lagi sisi kanan Anda. Inhale, kembalikan lagi ke tengah, angkat tangan kiri, netralkan, turunkan tangan kanan, lalu kemudian baru panjangkan ke samping kanan, rilekkan lagi sisi kirinya. Inhale, kembalikan lagi ke atas, netralkan. Lalu pada saat buang nafas, silakan turunkanlah. Good. Tekuk kaki yang kanannya. Kaki kanannya disilangkan, lalu tegak lagi. Kita berikan twisting. Tangan kiri di belakang, panjangkan tangan kanan Anda ke atas. Perutnya digulung, putar ke samping kiri. Tangannya tetap lurus ya, tidak diturunkan. Berikan pijatan punggung. Yang tadi mungkin pegel-pegel dan rotasinya mungkin tidak sejajar. Lalu inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah dengan tangan kanan tetap lurus. Lalu tangan kiri angkat, sejajarkan. Dan dari sini turunkan tangan kanannya di belakang, tangan kirinya tetap panjang, lalu putar ke samping kanan. Sama seperti tadi, berikan pijatan dengan punggung yang lurus, agar semua punggung kita kembali lagi pada tempatnya. Back to the center, inhale, angkat lagi tangan kanannya untuk menetralkan. Dan pada saat buang nafas, turunkanlah. Kaki yang kirinya ditekuk, masuklah ke posisi middle. Ya, untuk merilekkan bokong-bokong Anda semuanya. Nah, di sini sesuaikan. Mungkin ada yang di depan, option 1, atau mungkin yang cukup lentur, semakin dekat. Untuk merilekkan semua bokong yang tadi bekerja berat. Dan tangan Anda membantu. Jadi jangan begini melengkung ya, itu namanya memaksa. Jadi ini lalu tegak. Ya, dada selalu terbuka. Oke, lalu perlahan luruskanlah kaki kanan ke depan, kaki kirinya ditekuk. Kaki kiri disilangkan. Tangan kanan di belakang, tangan kirinya panjang, lurus. Lalu putar ke samping kanan. Nah, netralkan seluruh ruas-ruas tulang punggung depan dan belakang. Inhale back again to the center, angkat tangan kanan ke atas. Tangan kirinya turun di bawah dan di samping rada belakang. Untuk membuka dada yang kirinya dulu ya, panjangkan tangan kanan ke atas, putar ke samping kiri.
sampai terasa pijatan-pijatannya di situ. Inhaling back again to the center. Lalu perlahan angkat kedua tangannya ke atas untuk menetralkan. Dan pada saat buang nafas, turunkanlah. Tekuk lututnya. Jadi Anda tahu ya, semakin dekat itu semakin terasa. Tinggal sesuaikan dengan kemampuan Anda sendiri. Yang penting target kita bokongnya dipijat, punggungnya tetap lurus. Yang dicari itu. Lalu kemudian perlahan turunkan Baddha Konasana. Di Baddha Konasana ini pun juga berusaha duduk tegak. Agar pinggangnya terpijat lagi. Dan kakinya berusaha untuk lebih dekat lagi ke lantai. Sehingga benar-benar menjauhkan perut dari paha ini ya, yang tadi mungkin terjepit. Lalu rileks, kembalikan lagi, putar girdle-nya, rapatkan. Luruskan kakinya di depan. Seperti biasa kita akan ke Savasana. Angkat ke atas. Lalu kemudian gulung perutnya. Tangannya ke depan aja, reach ke depan sambil turunkan dari lower back, middle back, and then upper back. Baru tangannya panjangin di atas kepala, kakinya panjangkan ke bawah. Baru perlahan turunkan lagi tangannya di samping kiri kanan, taruh di samping kiri kanan tubuh Anda. Kakinya satu kali lagi goyang-goyang, baru diletakkan apa adanya. Cek pinggangnya ya. Setiap kali pinggangnya terlalu arching, tinggal tuck tailbone, lalu kemudian sit bone-nya geser ke bawah agar pinggangnya netral. Dengan Anda melakukan itu, tailbone-nya sudah scoop, sudah memanjang maksudnya ya. Lalu kemudian punggungnya tinggal Anda panjangkan sampai puncak kepala. Kedua tangan letakkan di samping kiri kanan tubuh, terbuka ke atas. Sehingga dada Anda benar terbuka, shoulder-nya turun, dan kepalanya memanjang dengan rileks. Dan silakan pejamkan mata. Pada saat Anda memejamkan mata, rasakan ya bumi yang mensupport Anda. Begitu memejamkan mata, apa yang mungkin terpikir oleh Anda? Kalau ada pikiran yang di luar ruangan ini, abaikan. Anda kembali ke dalam tubuh. Karena ini saatnya Anda benar-benar memikirkan seluruh diri Anda secara full. Karena Savasana itu adalah seperti gajian Anda ya. Tadi Anda bekerja, dan sekarang Savasana itu gajian Anda. Jadi kalau pikiran Anda terlepas dari dalam diri Anda dan dari dalam ruangan Anda, gajinya seperti dicopet. Sayang sekali kan ya, apalagi hari ini kan cukup banyak yang kita dapatkan, hasil kerja Anda cukup banyak ya. Jadi biarkan seluruh energinya benar-benar bisa menjadi milik Anda. Silakan kedua kakinya tergeletak dengan rileks. Bawalah nafas Anda ke area kaki Anda yang tadi banyak kita bekerja. Kaki bagian depan, kaki bagian belakang, kaki bagian bawah, kaki bagian atas. Hampir 85 menit kita bekerja tadi ya, 80 menit kita bergerak untuk latihan itu semua. Dan silakan semua energinya Anda alirkan untuk menjadi milik Anda. Semoga kaki Anda menjadi lebih kokoh, semoga kaki Anda menjadi lebih kuat. Dan selain itu, hip Anda pun juga menjadi lebih terbuka. Dan pada saat hip Anda menjadi lebih terbuka, Anda pun juga akan menjadi orang yang menjadi lebih terbuka. Jadi bisa Anda tadi sadari semua yang Anda lakukan ya, pada saat kita terasa ada yang terblok, berarti memang ada sesuatu yang terblok. Dan itulah salah satunya yoga, membuka jalan-jalan yang terhambat itu. Lalu rilekan juga bagian tubuh atas Anda tentunya ya, bukan hanya kaki yang dirilekan, juga tubuh atas. Bagian dada, bagian punggung yang tadi membantu semua usaha tubuh bagian atas, bawah Anda. Demikian pun juga wajah Anda yang mungkin tadi tidak sengaja berkerut pada saat Anda menahan sakit, menahan pedih, dan menahan keseimbangan. Dan bersyukurlah untuk semua latihan yang bisa kita lewati. Dan bersyukurlah untuk semua energi yang sudah kita dapatkan hari ini. Dan bersyukurlah energi itu milik Anda sepenuhnya. Bersyukur untuk semua yang kita dapatkan. Bersyukur untuk semua yang masih kita miliki. Lalu perlahan silakan dalamkan nafas. Mulailah menggerak-gerakkan jari-jari kaki. Mulailah menggerak-gerakkan jari-jari tangan. Lalu perlahan silakan rapatkanlah kedua lutut dan peluklah lututnya di dada Anda. Peluk erat. Lalu kemudian ucapkan terima kasih pada seluruh tubuh Anda.
Dan sayangilah tubuh Anda. Semoga semakin Anda sering memeluk diri Anda dari berlatih yoga ini ya, semakin Anda menyayangi diri Anda. Lalu perlahan gulingkanlah tubuh Anda ke satu sisi dan pelan-pelan kembalilah ke posisi duduk Anda. Teruskan bernafas. Tetaplah memejamkan mata. Berikan kesempatan sejenak Anda hanya diam dan hanya bernafas. Doing nothing is something. What is something? Try to explore yourself. Only doing nothing, only breathing. Do you got something? Karena semua itu nanti akan adalah pengalaman personal experience. Karena kadang-kadang kita tuh sudah terlalu sibuk, kita lupa untuk only doing nothing and only breathing. Jadi di sini berikan kesempatan walaupun mungkin sejenak, only doing nothing, only breathing and sitting. Lalu perlahan gosok-gosoklah telapak tangannya. Alirkan seluruh energinya di telapak tangan Anda sampai panas. Usapkan ke seluruh wajah. Usapkan ke seluruh tubuh. Jangan dibuka dulu matanya. Usapkan ke seluruh tubuh sampai ke telapak kaki. Lalu tangannya bawa lagi di depan dada Anda. Seluruh latihanku sudah berakhir di sini. Semua energinya sudah menjadi milikku. I start from my heart and I do with my heart. I look to my heart and I bow to my heart because I respect my heart and I respect myself. Lalu perlahan silakan kembali membuka mata. Namaste. Terima kasih. Berapa menit tuh? Hari ini lewatnya banyak ya.